السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Amma ba'du. Ikhwani fiddin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga dengan nikmatnya tersebut kita bisa menjalankan aktivitas-aktivitas kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal saleh yang telah kita lakukan dan menjadikan amal saleh kita tersebut sebagai bekal yang terbaik untuk berjumpa Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang setia mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fiddin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali pembahasan kita tentang kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 pondasi. Bahas tentang 3 pondasi. Yang mana di pertemuan sebelumnya kita telah jelaskan tentang 3 hal yang wajib bagi muslim dan muslimah untuk mempelajarinya dan mengamalinya dan mengamalkannya. Yang mana 3 poin tersebut adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia, telah mengatur manusia, dan Allah mengutus Rasulnya kepada manusia. Agar kita taat kepada Rasulnya, hingga orang yang taat kepada Rasulnya maka dia akan masuk ke dalam surga, sedangkan orang yang enggan untuk mengikuti Rasulnya atau menentang Rasulnya maka dia akan masuk ke dalam neraka. Kemudian poin yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dengan kesyirikan. Allah tidak ridha dengan seseorang yang melakukan kesyirikan, seseorang yang menandingkan antara Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga adalah konsekuensi daripada tauhid itu. Orang yang taat kepada Allah, orang yang mengesahkan Allah atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak diperbolehkan bermualah, berkasih sayang kepada orang-orang yang menantang Allah dan Rasulnya. Kemudian kita lanjutkan
beliau rahimahullahu taala melanjutkan, i'lam arsyadakallah li ta'atih. Ketahuilah, kata beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbingmu untuk mentaatinya. Ini beliau rahimahullahu taala mendoakan orang yang membaca kitab beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yang mempelajari kitab ini agar Allah Subhanahu wa taala membimbing kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, annal hanafiyyah millata Ibrahim, bahwasanya agama Ibrahim yang hanif, an ta'budallah wahdahu mukhlishan lahuddin, adalah engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan memurnikan ketaatan kepadanya. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala beliau menjelaskan tentang hakikat daripada millah atau agama Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau rahimahullahu taala menyebutkan sebagai agama al-Hanifiyah. Ya, al-Hanifiyah. Yang mana al-Hanifiyah ini secara bahasa berasal dari kata ahnaf. Ahnaf itu diartikan dengan condong. Secara bahasa ahnaf itu diartikan dengan condong. Yang dimaksud dengan condong di sini yaitu al-Hanifiyah. Yang dimaksud dengan al-Hanifiyah adalah agama yang condong kepada tauhid. Condong kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya bukan hanya sekadar lurus saja. Sebagian orang mengartikan hanif, ya, itu lurus artinya. Tapi di makna yang lain disebutkan juga condong. Yang mana yang dimaksud dengan al-Hanifiyah di sini adalah condong kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan inilah agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan jikalau kita berbicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Nabi Ibrahim alaihissalam ini memiliki keistimewaan-keistimewaan, yang mana keistimewaan tersebut disebutkan di dalam Al-Quran, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Dan di antara keistimewaannya itu adalah bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini keistimewaan yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami wahyukan kepadamu, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittabi' millata Ibrahim hanifa, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, seorang yang lurus, seorang yang condong kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Quran surah An-Nahl ayat 123. Mungkin sebagian daripada kita bertanya, siapakah yang lebih mulia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Nabi Ibrahim alaihi salam? Tentu jawabannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih afdal, lebih mulia daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Namun secara sejarah
Nabi Ibrahim alaihissalam itu lebih dahulu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi Ibrahim alaihissalam itu lebih dahulu. Ya, Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat nasab atau jalur keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam. Dan Nabi Ismail alaihissalam adalah anak daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keistimewaannya juga adalah Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Bukan hanya sekedar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang diperintahkan untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, tapi kita pun sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Ikutilah kalian agama Ibrahim yang lurus, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi diperintahkan untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keistimewaan yang lainnya, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang pertama kali diberi gelar Khalilur Rahman. Khalilur Rahman ini artinya adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kesayangannya atau kekasihnya. Kemudian ini setelah Nabi Ibrahim ya jadikan Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya yang mendapatkan gelar ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilur Rahman, orang yang disayangi oleh Allah, kekasihnya Allah, maka kemudian setelah itu Nabi Muhammad yang mendapatkan gelar Khalilur Rahman. Bagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Innallah ittakhadani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikanku sebagai kekasihnya. Ya, sebagai kekasihnya. Kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Kemudian di antara keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam juga bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah satu-satunya manusia yang bertauhid tatkala itu. Ketika beliau berdakwah, ketika beliau menyerukan kepada manusia kepada tauhid, kepada mengesahkan Allah, maka tidak ada yang mengikuti beliau. Sampai-sampai orang tua beliau pun alaihissalam menentang dakwah Nabi Ibrahim. Ya, tidak mau mengikuti Nabi Ibrahim untuk mengesahkan Allah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam diakui oleh orang-orang dari kaum Yahudi, Nasrani, musyrikin Arab, dan tentu juga kaum muslimin. Nabi yang diakui oleh orang-orang Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrikin Arab, dan juga tentunya kaum muslimin. Ini di antara keistimewaan atau kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau menjelaskan tentang hakikat daripada agama Nabi Ibrahim alaihissalam.
bahwa hakikat daripada agama Nabi Ibrahim alaihissalam itu, kata beliau, an ta'budallah wahdah mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Hakikat daripada agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya, hakikat daripada agama Nabi Ibrahim alaihissalam adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak kepada berhala-berhala, tidak kepada benda-benda langit seperti hanya matahari, bulan, bintang, tidak kepada makhluk-makhluknya seperti hanya batu, seperti hanya pepohonan dan lain sebagainya, ya. Akan tetapi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan mengikhlaskan ibadah atau memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada seluruh manusia. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada seluruh manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dan makna ya'budun ya, makna ya'budun pada ayat tadi adalah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yuwahhidun adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hakikat daripada agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana seluruh manusia bahkan jin pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikutinya. Bagaimana disebutkan tadi ya? Wa bidzalika amara Allah jami'an nas, oleh karena itu dengan itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia, wa khalaqahum laha, dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia untuk itu, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku saja. Dan makna ya'budun, beribadah kepadaku saja, artinya adalah yuwahhidun, mengesahkan atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau rahimahullahu taala melanjutkan, wa a'zamu ma amara Allahu bihi at-tauhid. Dan perkara yang sangat-sangat agung, perkara yang sangat besar, perkara yang sangat-sangat mulia yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan adalah tauhid. Tauhid ini adalah perkara yang paling agung, perkara yang paling penting, dan perkara yang paling mulia. Kata beliau, wa huwa ifradullahi bil ibadah, yaitu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Tauhid, dijelaskan, adalah perkara yang sangat-sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada manusia. Dan hal ini terbukti bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul itu adalah untuk mendakwahkan tauhid, untuk mendakwahkan kepada manusia tentang pengesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa manusia harus
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus kepada tiap-tiap umat seorang rasul. Untuk apa? An i'budullaha wajtanibut taghut. Untuk menyerukan kepada manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah taghut. Taghut di sini artinya adalah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diserukan oleh para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Ya. Yang diperintahkan kepada mereka adalah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti hanya Nabi Hud alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Saleh alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan nabi-nabi yang lainnya, ya, dan nabi dan rasul yang lainnya, itu Allah perintahkan untuk menyampaikan tauhid, untuk menyeru kepada manusia agar manusia mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya perkara tauhid ini adalah perkara yang sangat-sangat penting, ya, perkara yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh setiap muslim. Dan di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau mendefinisikan atau mengartikan tauhid dengan ifraduhu bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Artinya adalah semua ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Ya, ketika seseorang mempersembahkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, maka dia akan dikatakan sebagai al-muwahhid, orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, wa a'zamu ma naha anhu asyirku. Sedangkan hal yang sangat-sangat dilarang, sesuatu larangan yang sangat-sangat besar, larangan yang sangat dilarang adalah, kata beliau rahimahullahu taala, asyirku, adalah kesyirikan. Yang mana kesyirikan ini adalah lawan daripada tauhid itu. Dan beliau menjelaskan makna daripada syirik atau definisi daripada kesyirikan, wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Kesyirikan itu adalah beribadah kepada selain Allah bersama Allah. Di sisi lain beribadah kepada Allah, di sisi lain dia juga beribadah kepada selain Allah. Inilah hakikat daripada kesyirikan, ya. Dan syirik, kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia, maka itu artinya adalah sekutu. Ya, menjadikan sekutu, atau bisa diartikan juga dengan menduakan, mentigakan, mengempatkan dan seterusnya. Ini namanya adalah syirik kalau di dalam bahasa Indonesia, ya. Seperti hanya orang-orang yang melakukan kerjasama di antara beberapa orang disebut juga dengan syarikat, persyarikatan, ini persekutuan, ya. Da'watu ghairihi ma'ahu, beribadah kepada selain Allah bersama Allah. Dan di sini beliau sebutkan wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala saja, dan janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Ini kalau kita memahami dengan kaidah bahasa Arab, di akhir ayat tadi disebutkan syai'an dalam bentuk nakirah, maka nakirah ini menunjukkan tentang keumuman. Maka segala bentuk kesyirikan, ya, segala bentuk kesyirikan apapun yang kesyirikan tersebut, maka itu tidak diperbolehkan. Maka itu dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baik. Kemudian beliau rahimahullahu taala melanjutkan, fa idza qila laka, apabila engkau ditanya, apabila ditanyakan kepadamu, mal usulus salasatu allati yajibu 'alal insan ma'rifatuha, apa al-usul as-salasah, apa tiga hal yang mendasar atau tiga pondasi, allati yajibu 'alal insan ma'rifatuha, yang wajib diketahui oleh tiap-tiap muslim. Baru masuk daripada al-usul salasah, pembahasan tentang tiga pondasi itu. Faqul, maka katakanlah, kata beliau rahimahullahu taala, ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah seorang hamba mengenal Tuhannya, mengenal agamanya, dan mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tiga hal inilah yang akan kita bahas. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, ya, tentang tiga hal ini atau tiga pondasi ini. Yang pertama adalah tentang mengenal Rabbnya, mengenal Allah, ya, mengenal Tuhannya, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua mengenal agamanya, yaitu mengenal agama Islam. Dan yang ketiga mengenal nabinya, yaitu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tiga poin ini yang juga yang akan ditanyakan oleh malaikat munkar dan nakir kelak ketika kita telah meninggal dunia, masuk ke dalam alam barzakh, ya, tentang Allah, tentang agama Islam, dan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini juga diistilahkan dengan fitnah kubur, ujian di dalam kuburan, ya. Dan setiap orang akan melewati ini semua. Setiap orang akan melewati. Dan ditanya siapa Tuhannya, man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa madinuka, apa agamamu, wa man nabiyuka, siapa nabimu, ya, akan ditanyakan oleh utusan Allah, itu malaikat dan nakir. Wallahu taala a'lam. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan mulai membahas tentang pondasi yang pertama atau pokok yang pertama, yaitu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala biidznillah. Baik. Ada pertanyaan? Sebelum kita tutup. Kiranya jelas, ya. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.